Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama Aya Novel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan Anda. Klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update dari bualan selanjutnya. Terima kasih. Bab 3415. Iblis Pamungkas, Kejam di Dunia. Tepat ketika Prates sedang bersiap untuk mengumpulkan formasi di Istana Kehidupan ras iblis ekstrateritorial untuk menghancurkan kerajaan surgawi. Sedikit yang mereka tahu bahwa dua sosok tergantung di langit di atas tanah iblis. Mereka berdua semua mengenakan jubah hitam, dan ada aura yang sangat menakutkan di sekitar mereka. Salah satunya penuh dengan energi iblis dan tidak bisa melihat ekspresi apapun. Seperti iblis dari neraka. Kekosongan di belakangnya tampaknya masih ada saat ini. Kekuatan orang ini pasti melampaui Prates. Dan itu adalah level yang menghancurkan. Ada seperti ini, pada saat ini, dia dengan hormat berkata kepada pria berambut putih dan berjubah hitam di depannya, Tuan Istana, apakah saya perlu menghapus kehidupan Kaisar Iblis itu? Pria berambut putih dan berjubah hitam itu sebenarnya Kaisar Hibler, Tuan Istana Monde. Hibler memandang Raja Iblis di Istana Takdir dengan penuh minat, dan menunjukkan senyum yang agak tampan. Awalnya, saya benar-benar ingin Anda menghapus limbah sialan ini. Tapi sekarang, limbah ini sepertinya tidak terlalu berguna. Anda dan aku masih meremehkan kekuatan yang dibawa oleh cinta keluarga. Ketika formasi sudah siap, penghancuran kerajaan surgawi akan benar-benar datang. Kerajaan surgawi adalah kampung halaman orang itu, jika memang begitu. Biarkan itu hancur, mungkin sebab dan akibat dari orang itu adalah pengaruh yang sangat serius, yang merupakan hal yang baik. Aku tidak bisa terlalu terlibat dalam urusan kerajaan surgawi, bukankah menyenangkan bermain catur dengan orang mati seperti itu? Aku tidak mau jadi bidak catur yang buruk. Ayo pergi. Orang itu sedikit terkejut, tapi itu adalah pertama kalinya dia mendengar begitu banyak emosi dari Tuan Istana. Tapi karena Tuan Istana bermaksud memberi Kaisar Iblis kesempatan lagi, dia tidak bisa terus mengambil tindakan. Ayo pergi. Segera, celah ruang muncul di kehampaan di belakang keduanya. Retak dan berfluktuasi. Dua bayangan itu menghilang begitu saja. Aneh sekali. Dan beberapa detik kemudian, Prates di Istana Kehidupan tiba-tiba mengangkat kepalanya, pupil matanya yang merah menatap ke satu arah. Menatap sangat lama. Setelah itu, dia menghela nafas, hidupku bukan milikku untuk waktu yang lama. Bahkan jika itu bidak catur, aku hanya ingin Alexis mati. Selama kerajaan surgawi bisa dihancurkan. Layar berubah. Pada saat ini, Alexis dan Kaisar Iblis Harwood secara alami tidak tahu tentang kedatangan Kaisar Iblis. Saat ini, mereka memiliki hal-hal yang lebih rumit untuk dilakukan. Menghadapi serangan Kenshin, Kaisar Iblis Harwood tampak serius, pedang pembantaian abadi menebas, dan energi iblis menyapu langit, bertarung melawan energi Ashura. Pada saat yang sama, pedang abadi pembantaian dan kapak pembuka bertabrakan. Boom! Setelah guncangan hebat menyapu empat arah, seluruh medan perang kuno tersapu, mayat yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan burung gagak dan burung nasar di langit menjerit dan meledak menjadi kabut berdarah. Batuk. Kaisar Iblis mengguncang Kenshin dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan darah tubuhnya bergetar, dan dia mundur beberapa langkah. Di sisi lain, Kenshin juga tidak enak badan. Meskipun kapak Damela adalah harta dari hukum besar 33 hari, dibandingkan dengan pedang pembantaian masih sedikit underwhelming.
Hanya saja pada saat ini, baik Kaisar Iblis Harwood maupun Kenshin tidak punya waktu untuk mengurus diri mereka sendiri, tetapi mengalihkan perhatian mereka ke Alexis di sisi lain. Keduanya tahu bahwa Alexis adalah kunci dari pertempuran ini. Jika Alexis bisa secara paksa memasuki iblis, situasinya mungkin terbalik. Tombak yang mengejutkan di tangan roh pertempuran telah menembus udara, dan semburan puing-puing luar angkasa yang terkumpul tampaknya benar-benar menghancurkan Alexis dan mengubahnya menjadi abu terbang. Pada saat ini, posisi Alexis ditutupi oleh aura iblis menakutkan yang menutupi langit dan bumi, dan semua orang tidak dapat melihat situasi dalam energi iblis. Boom! Tombak panjang iblis, dan energi iblis segera terguncang. Semua orang menatap bagian dalam energi iblis. Jika Alexis tidak bisa menghentikan tombaknya, Alexis akan mati. Cari kematian. Pada saat ini, teriakan datang dari energi iblis, dan kemudian energi iblis di langit mengembun menjadi telapak tangan raksasa, dengan kuat memegang ujung tombak di tangannya. Kamu bajingan, kamu berani menembakku. Energi iblis berubah menjadi telapak tangan raksasa, dan sosok Alexis yang tidak jelas juga terungkap. Melihat jubah Alexis bergetar dan berburu, matanya hitam seperti tinta, penuh dengan niat membunuh dan amarah, menatap roh pertempuran. Sekelompok roh pertempuran yang terkondensasi dari limbah, berani menembakku. Alexis berteriak lagi, energi iblis di tubuhnya naik ke langit, dan telapak tangan raksasa yang memegang ujung tombak tiba-tiba menggenggam. Ujung tombak meledak tiba-tiba, dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi asap biru, dan Alexis menjentikkan lengannya, dan telapak tangan besar itu tiba-tiba menghantam roh pertempuran. Sial! Roh pertempuran berteriak marah saat ini, dia tidak menyangka Alexis bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu di medan perang kuno. Jelas, energi iblis di medan perang kuno lebih kuat dari gabungan energi dan kebencian yang menyesakkan, yang membuat kekuatan Alexis melambung, bahkan melampaui dia. Ujung tombak dihancurkan, dan roh pertempuran menghancurkan tombak ke telapak tangan raksasa sebagai tongkat, tetapi hanya dengan menyentuh satu sama lain, tombak panjang itu seperti selembar kertas, dihancurkan oleh telapak tangan raksasa. Detik berikutnya, telapak tangan raksasa telah datang ke roh pertempuran, dan akan menembakkan roh pertempuran dari langit, menabrak telapak tangan raksasa. Ah! Tinju roh pertempuran itu langsung dihancurkan oleh telapak tangan raksasa, dan kemudian seluruh tubuhnya itu dihancurkan dan terbang keluar, keluhan yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan roh pertempuran itu jatuh seperti tas kain compang camping. Dan setelah telapak tangan raksasa itu menjatuhkan roh pertempuran ke udara, energi iblis yang sama telah habis, dan sebuah ledakan menghilang di udara. Alexis, kamu berhasil. Kaisar Iblis Harwood tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan ketika dia melihat telapak tangan Alexis yang mengejutkan. Wajah Kenshin suram dan tidak pasti saat ini, kekuatan Alexis setelah menggunakan pembuluh darah gelap untuk jalan iblis terlalu menakutkan, dan telapak tangannya menyusahkan bahkan baginya sebagai avatar, itu tidak terkalahkan. Tepat ketika Kenshin memikirkan apakah akan pergi, Alexis mendengar suara Kaisar Iblis Harwood, tetapi ada niat membunuh di matanya. Kamu bisa memanggil namaku secara langsung. Alexis berkata dengan dingin. Dengar ini, Kaisar Iblis Harwood tercengang. Saat berikutnya dia sadar, Alexis berhasil memasuki iblis secara paksa, tetapi dia pasti terpengaruh oleh iblis itu. Iblis pamungkas, sangat kejam di dunia. Kuat dan kejam hidup berdampingan. Kaisar Iblis Harwood paling tahu bahwa kebingungan pikiran yang disebabkan oleh kegilaannya akan membuat Alexis tidak bisa membedakan antara musuh dan teman, atau bahkan kehilangan akal sehatnya, dan akan menghancurkan siapapun yang dilihatnya. Saat ini, kekuatan iblis Alexis sangat menakutkan.
Jika Alexis membunuh banyak orang, itu akan melanggar hukum, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, dan semua orang yang hadir akan mati. Kenshin juga melihat petunjuk saat ini, dan tidak bisa menahan senyum jahat. Alexis kehilangan akal sehatnya karena jalan iblis, yang berarti dia masih memiliki kesempatan. Mungkin Alexis akan saling membunuh dengan temannya sendiri. Dan kemudian dia akan dapat duduk tanpa usaha apapun, dan akan menerima manfaat. Alexis, sadar, kamu tidak boleh bingung dengan energi iblis. Kaisar Iblis Harwood tahu bahwa situasinya dalam krisis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan marah. Hah! Alexis memandang Kaisar Iblis Harwood, kilatan kejelasan melintas di matanya, dan dia segera memahami situasi saat ini. 416. Bersatu. Detik berikutnya, mata Alexis meledak dengan niat membunuh yang sangat kuat. Jika orang biasa melihat tatapan ini, mereka bahkan akan takut setengah mati. Melihat mata Alexis, Kaisar Iblis Harwood tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya. Tetapi Kenshin, yang berada di samping, sangat senang. Jika dia tidak takut menarik perhatian Alexis, ketika Alexis diprovokasi untuk menembak. Padanya, Kenshin ingin bertepuk tangan. Bocah, panggil aku dengan namaku berkali-kali, mencari kematian. Alexis mendengus dingin, dan energi iblis menyapu di belakangnya, seolah-olah dunia iblis bangkit kembali di belakang Alexis. Begitu pikirannya bergerak, energi iblis melonjak keluar, menyatu menjadi pedang panjang energi iblis yang secara langsung menebas Kaisar Iblis. Pada saat ini, roh pertempuran yang hampir terbunuh oleh telapak tangan Alexis barusan bergegas lagi, dan kebencian yang menyesakkan tak berujung antara langit dan bumi mengalir ke tubuhnya, dan cedera pulih dalam sekejap. Kekuatan roh pertempuran itu menakutkan, dan kemampuan untuk memulihkan tubuh bahkan lebih tak terkalahkan, selama tidak terbunuh secara instan, tidak mungkin roh pertempuran mati di medan perang kuno ini. Dan kekuatan setelah pesona Alexis dapat secara langsung membunuh roh pertempuran. Awalnya, roh pertempuran seharusnya melarikan diri, tetapi kebenciannya pada Alexis telah sepenuhnya kehilangan dia, sama seperti Alexis yang terpesona saat ini. Matilah kamu! Roh pertempuran berteriak dari belakang, dan kekuatan mengerikan menyapu langit. Pada saat ini, dia berubah menjadi dewa perang dengan 8 kepala dan 16 tangan, dan kekuatan kekerasan mengubah warna dunia. Mencari kematian. Alexis awalnya ingin membunuh Kaisar Iblis, tetapi pada saat ini ancaman roh pertempuran bahkan lebih besar, menyebabkan Alexis tiba-tiba berbalik menyerang. Bunuh aku! Alexis berteriak, pedang iblis tiba-tiba menebas roh pertempuran, pedang iblis tampaknya menghancurkan dunia, dan seluruh medan perang kuno bahkan terguncang oleh kekuatan iblis kekerasan dari pedang iblis ini. Hei! Pedang panjang energi iblis datang dalam sekejap mata, dan pada saat ini roh pertempuran juga menyerang dengan pukulan, dan pedang panjang energi iblis langsung memotong tubuh roh pertempuran, tetapi roh pertempuran benar-benar sudah gila, tidak menghindar sama sekali, tetapi bahkan lebih putus asa menyerang Alexis. 8 kepala dan 16 lengan, masing-masing kepala mengeluarkan cahaya ilahi yang aneh, dan setiap lengan memegang senjata yang berbeda, melepaskan semua jenis serangan kekerasan. Aura menakutkan seperti reuni ribuan pasukan, dan langit bahkan memadatkan gambar pertempuran medan perang kuno. Dalam gambar ini, makhluk tak berujung bertarung, gerakan ini benar-benar tak terkalahkan. Dengan pukulan yang begitu menakutkan, Alexis, yang menghadapi roh pertempuran, menunjukkan senyum menghina saat ini, dan wajah iblisnya penuh dengan kegilaan yang tak terselubung. Itu dia, begitulah menyenangkannya. Alexis tertawa, energi iblis di belakangnya bergetar, Alexis meninju, dan energi iblis di belakangnya benar-benar mengikuti tubuhnya, menempelkan lengannya, mengulurkan tinjunya, dan berkumpul menjadi satu. Buah tinju besi yang menakutkan.
Di atas tangan besi ini, ada banyak suara berkabung, dan bahkan dunia sedang sekarat. Tinju ini seperti menghancurkan dunia, bertabrakan dengan roh pertempuran dengan ganas. Kac. Petir jatuh di langit, dan layar medan perang kuno yang dipicu oleh serangan roh pertempuran tiba-tiba runtuh, dan hujan darah tanpa akhir jatuh dari langit, seolah-olah langit menangis untuk adegan ini. Dan tinju Alexis menghancurkan semua serangan magis roh pertempuran, seperti roda gigi yang menghancurkan segalanya, membunuh mereka semua, dan kemudian meninju tubuh roh pertempuran dengan satu pukulan. Oleh karena itu, pada saat yang sama, pedang panjang energi iblis juga benar-benar memotong tubuh roh pertempuran, langsung mengubahnya menjadi dua bagian, disertai dengan pukulan Alexis. Roh pertempuran meledak sepenuhnya, dan kebencian pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya hancur, berubah menjadi asap, dan lebih tersebar. Pukulan ini langsung meledakkan roh pertempuran, benar-benar melenyapkannya. Adegan ini Kaisar Iblis Harwood melompat. Kenshin di samping juga tampak serius saat ini. Alexis, yang terpesona, sangat menakutkan. Jika Alexis dapat mengendalikan iblis, itu pasti sangat berbahaya. Pada saat ini, tanah di mana roh pertempuran jatuh, satu demi satu, roh jahat dan keluhan yang paling halus dan murni tumpah. Sadar akan nafas ini, Alexis melompat ke dalam hatinya, melihat ke tempat di mana roh pertempuran itu jatuh, dan melihat kristal transparan berbentuk manusia perlahan-lahan jatuh dari langit. Ini adalah kristalisasi dari roh pertempuran, dan juga merupakan keberadaan roh pertempuran yang paling asli. Sekarang roh pertempuran telah dibunuh oleh Alexis, tubuh asli ini terungkap. Kristal roh pertempuran adalah hal yang tidak dimiliki, dan siapapun yang bisa mendapatkannya dapat dengan mudah memperbaikinya. Pada saat dengan pesat, ini adalah kesempatan besar. Melihat kristalisasi dari roh pertempuran, ekspresi Kaisar Iblis Harwood juga sedikit berubah. Pada saat ini, dia sedikit khawatir tentang Kenshin, yang sedang menatapnya. Karena kristal roh pertempuran adalah hal yang tidak dimiliki, siapapun dapat memperbaikinya, tetapi butuh waktu untuk memperbaikinya. Alexis tidak dapat memperbaikinya di tempat, yang memberi Kenshin kesempatan. Benar saja, mata Kenshin serakah saat ini. Dia benar-benar ingin mendapatkan kristal roh pertempuran, yang juga merupakan tujuan dari avatarnya. Setelah kristal roh pertempuran diperoleh, cedera Kenshin dapat sepenuhnya pulih. Aku harus Mata Kenshin bersinar dengan kegilaan, dan saat berikutnya dia menembak, tetapi dia tidak menembak Alexis, dan bahkan menyerang Kaisar Iblis. Alexis, bunuh orang ini, dia akan mengambil kristal roh pertempuran. Inginkannya. Kenshin berteriak dengan marah. Pikiran Kenshin sangat berbahaya, dia tahu bahwa Alexis dalam kebingungan saat ini, dan bahkan orang-orangnya sendiri akan melakukannya tanpa ragu-ragu, jadi dia dengan sengaja membimbing Alexis untuk menyerang Kaisar Iblis. Setelah Alexis membunuh Kaisar Iblis, dia tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi dia mungkin juga mengkonsumsi banyak kekuatan iblis. Pada saat itu, dia akan coba membunuh Alexis lagi, dan kristal roh pertempuran akan menjadi miliknya. Adapun Nana, Guisa dan yang lainnya, Kenshin tidak memperhatikannya sama sekali, dan hanya Alexis dan Kaisar Iblis Harwood yang bisa bertarung dengannya. Ketika Alexis mendengar kata-kata Kenshin, dia menarik pandangannya dari kristal roh pertempuran, dan menatap Kaisar Iblis Harwood dengan mata gila, dan setuju tanpa ragu-ragu. Oke. Saya harap Anda akan menepati janji Anda. Jika tidak, saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Teriak Alexis, dan juga menembak Kaisar Iblis. Itu Alexis bergerak, energi iblis tak terbatas di belakangnya menyapu, berubah menjadi paku yang tak terhitung jumlahnya, bergegas langsung menuju Kaisar Iblis Harwood seperti hujan lebat.
Merasakan pukulan Alexis, Kaisar Iblis Harwood terkejut, dia akan mencoba yang terbaik, tetapi suara Alexis terdengar di benaknya. Senior Kaisar Iblis, bekerja samalah denganku. Mendengar kata-kata Alexis, mata Kaisar Iblis Harwood berkedip, dan dia membuat keputusan dalam sekejap, menunjukkan ekspresi marah. Aku di sini untuk membantumu, kamu benar-benar ingin membunuhku, kamu akan mati hari ini, tetapi kamu sendiri yang tidak ingin hidup. Kaisar Iblis Harwood meledak, memegang pedang pembantaian, meskipun dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pedang. Pedang pembantaian, seorang senjata asal kecil, tetapi dia telah memiliki banyak wawasan, dan pedang pembantaian sangat cocok untuknya, dan Kaisar Iblis Harwood telah mampu mengeluarkan sebagian dari kekuatan pedang pembantaian. Bab 3417. Rencana Alexis. Bunuh dewa menghancurkan langit. Kaisar Iblis Harwood berteriak, dan pedang pembantaian abadi melepaskan cahaya dinginnya, mengenai Alexis seperti bulan sabit yang dingin. Melihat adegan ini, Kenshin, yang telah memberikan pukulan fatal pada Kaisar Iblis, tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Dia hanya menghasut bahwa Alexis dan Kaisar Iblis benar-benar bertarung bersama, yang merupakan masalah besar baginya. Ini hal yang baik. Hahaha. Alexis, bahkan jika kamu tirani ketika kamu memasuki iblis, kamu bisa hidup atau mati ketika kamu memasuki iblis. Kamu akan mati tanpa ragu. Kenshin sangat bangga, dan kekuatan kapak pembukaan Damela bahkan lebih kuat, memperkuat beberapa poin, dan Alexis dengan ganas menyerang Kaisar Iblis. Tepat ketika Alexis dan Kenshin akan berhasil menyerang Kaisar Iblis Harwood, duri iblis Alexis yang tak berujung tiba-tiba melewati Kaisar Iblis Harwood dan menikam Kenshin dengan ganas. Pada saat ini, Kaisar Iblis Harwood juga tiba-tiba berbalik, dan pedang pembantaian membidik Kenshin dan memenggal kepalanya. Kenshin, kamu ada di dalam permainan. Serangan di depannya menyebabkan dunia berubah, dan itu benar-benar tak terkalahkan. Kenshin bermeditasi untuk menghindarinya, tetapi sudah terlambat. Panah harus dikirim pada tali, dan dia hanya bisa bertahan sampai akhir. Ah! Kenshin berteriak enggan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia ditipu oleh Alexis dan Kaisar Iblis Harwood. Kamu berani menipuku, beri aku kematian. Kenshin berteriak, energi Asura yang kaya benar-benar terkondensasi pada kapak Damela, dan itu berubah menjadi pedang sura cahaya cemerlang keemasan. Pedang Asura luar biasa, dengan ribuan sinar cahaya, seperti jimat tetapi dengan napas Asura yang tak ada habisnya, yang sangat aneh. Pada saat yang sama, pedang sura di atas kepala Kenshin juga meletus dengan kekuatan yang menakutkan, dan tembakan cahaya berdarah langsung ke pedang sura, membuat pedang emas lebih berdarah, yang bahkan lebih aneh. Pada saat ini, bahkan Alexis merasa ngeri, seolah-olah itu adalah keberadaan yang mengancam jiwa yang diringkas dari pembantaian tanpa akhir, dan dibunuh oleh pedang sura mungkin akan menghancurkan jiwa. Tebasan Dewa Dunia Alam Bawah Asura. Kenshin berteriak lagi, dan pedang Asura terbanting. Untuk sementara, paku iblis Alexis sudah terlambat untuk mendekati Kenshin, dan mereka tersentuh oleh energi pedang yang menakutkan dan meledak. Tebasan dunia bawah Sura benar-benar tak terkalahkan, dan momentumnya menekan Alexis dan Kaisar Iblis Harwood pada saat yang sama, seperti teknik paling kuat di dunia, dan bahkan Alexis merasakan sedikit teknik asal napas dari pedang ini. Ketika Kenshin bertarung melawan Max Gregor, dia menggunakan pisau ini. Alexis sudah tahu bahwa pisau Kenshin sangat menakutkan, tetapi pada saat ini, dia benar-benar merasakan kekuatan tak terkalahkan dari pedang Ashura. Di hadapan pisau ini, Alexis dan Kaisar Iblis Harwood juga benar-benar serius. Mereka memanfaatkan ketidaksiapan Kenshin untuk menyerang dengan kejam. Mereka tidak menyangka bahwa Kenshin akan mampu melakukan perlawanan yang begitu mengerikan.
Untungnya, Kenshin sedang terburu-buru, dan bahkan tebasan pedang tidak dalam kondisi yang paling sempurna, yang memberi Alexis dan keduanya kesempatan. Alexis, buat pukulan gabungan dan pinjamkan aku semua energi iblismu. Kaisar Iblis Harwood berteriak dengan marah. Mendengar ini, Alexis tidak ragu sama sekali, dan energi iblis di belakangnya segera mengalir ke tubuh Kaisar Iblis. Dan dengan bantuan energi iblis ini, kekuatan Kaisar Iblis Harwood meroket lagi, dan kekuatan iblis tertinggi menyelimuti seluruh medan perang kuno. Bahkan Kenshin merasa seolah-olah dia diselimuti oleh bayangan yang tak tertandingi. Pedang pembantaian abadi, buka. Kekuatan Kaisar Iblis meroket, dan energi iblis yang tak terbatas memberinya kendali yang lebih dalam atas pedang pembantaian abadi. Boom! Seluruh ruang medan perang kuno bahkan ditusuk oleh pedang Kaisar Iblis Harwood, dan itu bertabrakan dengan tebasan pedang dunia bawah Shuro Kenshin dalam sekejap. Kamu tidak bisa membuat gelombang. Teriakan Alexis juga terdengar pada saat ini, dan mata iblis yang menakutkan tiba-tiba muncul di langit. Ini adalah mata iblis yang sudah lama tidak muncul. Tampaknya pada saat ini, Alexis kembali ke masa ketika dia bertarung berdampingan dengan Kaisar Iblis. Di bawah mata iblis, seluruh medan perang kuno berubah menjadi dunia iblis, dan kemudian cahaya iblis yang menghancurkan dunia tiba-tiba meledak, mengenai Kenshin secara langsung. Kaca. Satu demi satu suara retak terdengar, kekuatan Asura yang dibungkus kapak pembuka Damela berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh, dan bagian dalam kapak pembuka Damela tampak redup. Saat ini, Kenshin menatap Alexis dan Kaisar Iblis Harwood. Meskipun dia memblokir pedang pembantaian, energi pedang yang mengejutkan menembus tubuhnya langsung melalui kapak pembuka Damela, dan menghancurkan anggota tubuhnya menjadi berkeping-keping. Benar-benar hancur. Pada saat yang sama, mata iblis yang dicor Alexis, dan cahaya iblis yang mengejutkan yang keluar juga menembus dari atas kepala Kenshin, menghancurkan semua organ dalam tubuh Kenshin. Avatar Kenshin ini sudah mati. Alasan mengapa Kenshin masih di sini hanyalah dukungan kepercayaan. Sekarang, selama Alexis melambaikan tangannya, Kenshin dapat langsung menghilang. Alexis, sangat sulit untuk membunuhmu. Kenshin memandang Alexis meskipun dia tidak mau, tetapi tidak dapat kembali ke langit pada saat ini, jadi dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Tuan reinkarnasi, keberuntungannya memang mengerikan. Setelah Kenshin berkata, tubuhnya berangsur-angsur menghilang di udara, tetapi saluran luar angkasa dibuat di dalam tubuhnya. Lokasi lorong ruang angkasa ini terlalu tidak jelas, baik Alexis maupun Kaisar Iblis Harwood tidak menyadarinya. Ketika mereka menyadarinya, kapak pembuka langit Damela yang remang-remang sudah memasuki lorong ruang angkasa. Sialan. Kaisar Iblis Harwood tidak tahan untuk tidak marah. Bagian ini jelas mengarah ke istana alam bawah. Awalnya, dia berencana untuk merebut harta karun hukum besar 33 hari ini, tetapi sekarang rencana ini gagal. Kapak Damela Kaiti Aks akan hilang jika hilang. Yang penting adalah Kenshin tahu identitas kita. Suara serius Alexis datang. Mendengar ini, Kaisar Iblis Harwood tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Alexis dengan ngeri. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tunggu. Alexis agak tidak berdaya. Kenshin ini, dia harus dilenyapkan sepenuhnya. Niat membunuh yang sangat kuat meletus dari Kaisar Iblis Harwood. Alexis tidak berkomitmen ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia setuju dengan Kaisar Iblis Harwood. Pada saat ini, Kenshin telah dianggap olehnya sebagai bahaya tersembunyi terbesar dan musuh pertama yang harus dipecahkan. Namun, sejak kapan kamu mulai sadar? Setelah pulih dari keterkejutannya, Kaisar Iblis Harwood memandang Alexis dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Alexis jelas dengan paksa memasuki iblis, yang menyebabkan kebingungan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba sadar? Jika tidak, jika dia terluka oleh Alexis dan Kenshin, Alexis pasti akan mati saat itu. Haha, sebenarnya, aku sudah sadar sejak lama.
Ketika kamu memanggilku, kesadaranku kembali. Bagaimana mungkin, hanya energi iblis belaka benar-benar mempengaruhiku, kata Alexis dengan bangga. Bab 3418. Mengerikan. Mendengar itu, Kaisar Iblis Harwood tidak bisa tidak mengagumi, bahkan jika dia menyerap begitu banyak energi iblis, dia mungkin akan bingung, tapi Alexis mampu menahannya, dia benar-benar tak terkalahkan. Berbicara, Kaisar Iblis Harwood melihat kristal roh pertempuran, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa kristal roh pertempuran telah hilang, dan ekspresinya berubah. Puff. Pada saat ini, Alexis memuntahkan darah dari belakang Kaisar Iblis Harwood. Mendengar gerakan itu, Kaisar Iblis Harwood segera menoleh, dan wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Seluruh tubuh Alexis retak, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari luka di tubuhnya dan mengalir ke berbagai tempat di medan perang kuno. Alexis secara paksa memasuki iblis dan menyerap begitu banyak energi iblis, yang berada di luar batas yang bisa dia kendalikan. Pada bawah pemeriksaan Kaisar Iblis Harwood, dia melihat bahwa organ internal Alexis telah terkikis oleh energi iblis. Dan membusuk. Alexis, itu tidak masalah. Kaisar Iblis Harwood tidak bisa menahan gugup, roh pertempuran dan avatar Kenshin sama-sama mati, akan terlalu buruk jika Alexis mengalami kecelakaan saat ini. Tidak apa-apa. Alexis dengan enggan meludahkan dua kata, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Kristal roh pertempuran, cepat temukan kristal roh pertempuran, hanya dengan memperbaiki kristal roh pertempuran yang dapat membuat Alexis sembuh. Kaisar Iblis Harwood membas, dan pada saat yang sama memandang Nana, Guisa dan yang lainnya dan berteriak dengan nada keras, cepat. Nana dan yang lainnya khawatir ketika mereka melihat keadaan tragis Alexis. Pada saat ini, ketika mereka mendengar Kaisar Iblis, mereka menemukan bahwa kristal roh pertempuran telah menghilang, dan wajah sangat pertempuran dibunuh dengan harga mahal, dan kristal roh pertempuran adalah satu-satunya hal yang dapat membantu dari luka-lukanya saat ini, tetapi itu menghilang. Sepertinya aku baru saja menyadari bahwa kristal dari roh pertempuran sedang menuju ke sana. Nana memikirkan hantu yang baru saja melintas, dan tiba-tiba mengulurkan jarinya ke langit di kan. Mendengar kata-kata itu, Guisa bergegas. Segera keluar, Nana dan Lucky dengan cepat mengikuti. Pada siang sama, di istana-istana alam bawah, Kenshin duduk bersila di istana dengan wajah pucat. Tiba sebuah lorong ruang angkasa muncul, dan kapak pembuka Damela yang remang-remang jatuh dari lorong. Kenshin meraih kapak pembuka Damela, dia melihat kapak pembuka Damela, dia tahu persis apa yang terjadi. Baru saja, ketika Kenshin berkultivasi, dia merasakan serangan balik dan hampir membuatnya gila. Dia tahu bahwa avatarnya terbunuh. Pada saat ini, dia bisa mengkapak pembuka Damela. Kaisar Iblis, Alexis, kalian berdua, jika kamu melakukan hal buruk padaku, aku akan membunuhmu. Akan Kenshin terus menyebar di istana alam bawah, dan itu tidak pernah hilang untuk waktu yang lama. Di medan perang kuno, awan hitam melayang, darah memenuhi sekeliling, Nana dan Lucky mengikuti Guisa ke kedalaman medan perang, dan dilap yang tak tertandingi. Kristal roh pertempuran ada di bawah, dan aku bisa merasakan napasnya. Nana menatap jurang dan berkata, di jurang, itu gelap gulita, dengan roh-roh iblis tak berujung dan kebencian melonjak di dalamnya, dan pada saat ini, Kaisar Iblis Harwood juga membawa Alexis ke sini. Ini adalah ekspresi Kaisar Iblis sedikit berubah. Ini adalah tempat di mana roh-roh jahat dan kebencian berkumpul. Sumber dari semua kebencian, jurang ini mungkin tidak sederhana. Kristal roh pertempuran seharusnya dibesarkan dari sini.
Meskipun roh pertempuran dibunuh oleh saya, masih ada beberapa spiritualitas yang tersisa di kristal roh pertempuran. Ikuti naluri untuk kembali ke sini. Kata Alexis lemah saat ini. Kamu harus menemukan kristal roh pertempuran dengan cepat, atau roh pertempuran akan terlahir kembali di jurang maut. Aku mengerti. Kaisar Iblis Harwood mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian menyerahkan Alexis kepada Guisa, dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan ragu-ragu melompat ke dalam jurang. Pintu masuk Kaisar Iblis Harwood membuat kemarahan dan kebencian di seluruh jurang mendidih, seolah-olah diprovokasi, tidak ada makhluk hidup yang diizinkan masuk ke tempat ini. Boom! Yang menyesakkan menyapu langit, dan jubah kerajaan pertempuran yang menghancurkan yang dikenakan Kaisar Iblis Harwood tiba-tiba bergetar, dan keluhan yang menyesakkan dihindari saat energi iblis berguling-guling. Buka! Aura Kaisar Iblis Harwood meletus, dan dia hampir tak terkalahkan. Energi iblis melonjak keluar, menembus ke dalam jurang seperti cahaya ilahi yang menghancurkan dunia, dan membuka jalan dalam sesak napas dan kebencian. Kaisar Iblis Harwood bergegas ke jalan tanpa ragu-ragu. Dalam kegelapan yang tak berujung, mata Kaisar Iblis Harwood menyala, dan dia bisa dengan jelas melihat semua yang ada di depannya. Di kedua sisi jurang, wajah ganas yang terdiri dari mati lemas dan kebencian berteriak di Kaisar Iblis Harwood. Mereka digumamkan dengan kata-kata yang tidak bisa dipahami, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk membuat orang kehilangan akal. Diam! Kaisar Iblis Harwood berteriak dengan marah, sangat mendominasi, dan energi iblis yang kejam secara langsung menghancurkan semua wajah ini. Pada saat ini Iblis Harwood juga datang ke dasar jurang, dan melihat platform batu berdiri di tengah jurang. Di platform batu, kristal roh pertempuran perlahan melayang, dan mati lemas tak berujung dan kebencian perlahan mengalir ke kristal roh pertempuran. Tubuh ilusi muncul di permukaan kristal dan secara bertahap memadat. Melihat adegan ini, mata Kaisar Iblis Harwood menyipit, dan roh pertempuran akan dilahirkan kembali, untungnya, dia cukup cepat. Jangan delusi, karena kamu sudah mati. Jujurlah. Pedang pembantaian Kaisar Iblis Harwood keluar dari tangannya dan berubah menjadi aliran cahaya. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya mengikuti pedang pembantaian dan berubah menjadi pelangi. Ah! Pedang abadi pembantaian menusuk tubuh ilusi, dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar, seperti jeritan hantu, itu sangat menyusup, dan bahkan kesadaran Kaisar Iblis Harwood bingung dalam sekejap. Tetapi berikutnya, tubuh ilusi tiba-tiba meledak, dan kristal roh pertempuran jatuh di atas platform batu. Kaisar Iblis Harwood mendapatkan kembali kejelasannya, meraih kristal jiwa, dan pedang pembantaian terbang kembali dan tergantung di belakang. Dia. Kristal roh pertempuran diambil oleh Kaisar Iblis Harwood, yang tampaknya membuat marah jurang maut. Keluhan menyesakkan yang tak ada habisnya berkumpul pada saat ini, dan bagian yang diledakkan oleh Kaisar Iblis Harwood dengan energi iblisnya. Menyusut dengan cepat. Di luar, Alexis tidak bisa membantu tetapi terlihat serius ketika dia melihat pemandangan ini. Jelas ada kesadaran tertentu di jurang maut. Kaisar Iblis Harwood memasuki jurang maut untuk menangkap kristal roh pertempuran, yang dibenci oleh jurang maut. Kan buruk jika senior Kaisar Iblis terjebak dalam roh iblis. Terlepas dari cedera internal, Alexis langsung meneriakkan suara Dewa Delapan Naga Langit. Kul kutuk kadal kesit, aku kutuk it. Satu demi satu, suara nada muncul seketika, dan itu dengan kuat terpaku pada saluran magis Kaisar Iblis Harwood, dengan kuat menghalangi roh jahat dan kebencian. Puff. Cedera Alexis terlalu serius, jadi dia memaksa penggunaan suara delapan Dewa Naga Langit, yang membuatnya hampir pingsan di tempat, tapi untungnya, Nana dengan cepat membantunya. Saudara Alexis. Mata Nana memerah, dan air mata menetes dari matanya. Pada saat ini, Kaisar Iblis Harwood tiba-tiba terbang keluar dari lorong dengan energi iblis yang kejam.
Saat dia meninggalkan lorong, kebencian yang menyesakkan juga pecah sepenuhnya, menghancurkan saluran energi iblisnya secara langsung. Boom! Kebencian yang menyesakkan tak berujung mengalir keluar dari lorong, dan bahkan datang langsung ke Kaisar Iblis Harwood, mencoba mengambil kristal roh pertempuran dari tangannya. Bab 3419. 9 bulan darah. Berikan kristal itu kepada Alexis, kamu tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, cepatlah. Kaisar Iblis Harwood berteriak dengan marah, dan jubahnya berkibar di belakang punggungnya. Dia bahkan mengumpulkan energi sihir di belakangnya untuk membentuk penghalang. Menghalangi dampak kemarahan yang menyesakkan. Dengan lambaian telapak tangan Kaisar Iblis Harwood, Nana dan yang lainnya merasakan kekuatan membungkus mereka, dan mereka segera dikirim ke kejauhan. Pada saat yang sama, kristal roh pertempuran juga jatuh ke tangan Guisa, sementara Kaisar Iblis Harwood dia terbang ke sisi lain dengan kebencian menyesakkan yang tak ada habisnya di belakangnya. Kaisar Iblis Harwood memprovokasi kebencian Jurang, karena dialah yang mengambil kristal roh pertempuran, dan Jurang hanya memiliki sedikit kesadaran. Pada saat ini, dia tertarik oleh kebencian, dan dia tidak memiliki kesadaran. Waktu untuk mempertimbangkan bahwa kristal telah mencapai Alexis. Dia hanya ingin membunuh Kaisar. Tuan, ini adalah kristal roh pertempuran. Anda harus segera memperbaikinya dengan cepat. Tanpa bantuan Anda, Tuan Kaisar Iblis mungkin tidak dapat menghentikan roh-roh jahat ini. Guisa buru-buru menyerahkan kristal roh pertempuran kepada Alexis. Alexis mengambil kristal roh pertempuran, dan cederanya tidak bisa membiarkannya menunda lebih lama lagi, jadi dia segera mulai memperbaiki. Kristal roh pertempuran ditangguhkan di depan Alexis, dan pada saat ini, suara Cici berlanjut, dan sejumlah besar energi spiritual mengalir keluar dari kristal roh pertempuran dan mengalir ke tubuh Alexis. Dalam proses pemurnian, cedera Alexis juga pulih dengan cepat, dan pekerjaannya hampir meningkat dalam sekejap mata. Alexis tidak bisa menahan perasaan bahwa kekuatan kristal roh pertempuran ini terlalu murni dan besar, dan itu tidak terkalahkan. Pada saat ini, suara magis tiba-tiba terdengar di benak Alexis, dan wajah ganas muncul di benaknya, ternyata mereka yang tewas di medan perang kuno. Tuan reinkarnasi, kamu pasti akan mati. Karena kamu membunuhku, kamu bahkan tidak akan bisa hidup. Pergi ke neraka, kita semua mati bersama, dunia setelah kematian adalah yang paling indah, datang dan jalani itu bersama-sama. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, mengaum keras sambil menghembuskan energi iblis. Suara itu membawa kekuatan iblis, yang membuat pikiran Alexis tidak stabil. Tidak siap, cedera Alexis diperparah, dan dia memuntahkan seteguk darah. Sialan. Wajah Alexis dingin dan parah. Orang-orang ini dibunuh oleh dirinya sendiri dan para pendahulunya. Sekarang mereka sudah mati, mereka berani membuat masalah. Ini benar-benar mencari kematian. Mati kalian semua. Alexis berteriak dengan marah, cahaya keemasan tak berujung muncul di benaknya, suara naga langit dan 8 dewa bergema di benaknya, dan suara Hongmeng membunuh semua roh iblis jahat. Dalam sekejap mata, wajah-wajah ini menghilang, Alexis merasa bahwa itu hanya beberapa saat, tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa kristal roh pertempuran telah sepenuhnya disempurnakan oleh dirinya sendiri, tidak ada cedera, dan kekuatan dalam dirinya. Tubuh bahkan meroket. Bagus sekali. Alexis tiba-tiba berdiri, auranya yang tak terkalahkan meletus, dia mengepalkan tinjunya, dan merasa bahwa kekuatannya seperti galaksi yang berderap. Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum dia bisa menerobos lagi. Kristal roh pertempuran ini benar-benar hal yang baik, alangkah baiknya jika bisa mendapatkan beberapa keping lagi. Alexis menjilat bibirnya. Mendengar ini, Guisa tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya, medan perang kuno yang begitu megah dapat memadatkan kristal roh pertempuran seperti itu, dan Alexis bahkan menginginkan lebih.
Selain itu, roh pertempuran yang berasal dari kristal roh pertempuran tunggal cukup rumit, dan jika ada lebih dari beberapa, itu akan hancur, atau bahkan dipukuli. Alexis hanya bercanda, setelah mengatakannya dengan santai, dia menoleh untuk melihat ke kejauhan, dan Kaisar Iblis Harwood dikejar dan akan dibunuh oleh kemarahan yang menyesakkan. Senior Kaisar Iblis, aku di sini untuk membantumu. Mati lemas dan dendam terlalu banyak, luar biasa, seolah tak ada habisnya, Alexis bergegas. Pada saat yang sama, Alexis melambaikan tangannya, dan monumen api terbang keluar, dan cahaya api yang ganas memantulkan langit gelap dari medan perang kuno menjadi merah tua. Hei! Kebencian yang menyesakkan itu dibakar dengan suara yang keras, dan itu terus menghilang menjadi asap biru. Hanya saja kemarahan dan kebencian yang menyesakkan terlalu besar, bahkan jika Alexis dan Kaisar Iblis Harwood bergabung, mereka tidak dapat menahannya, tetapi setelah beberapa saat, wajah Alexis menjadi pucat. Pada saat ini, Kaisar Iblis Harwood juga tahu bahwa Alexis telah menyempurnakan kristal roh pertempuran, dan berkata, Iblis sudah merajalela, dan itu tidak akan melepaskannya jika kamu tidak membunuhku. Karena jika kristal roh pertempuran telah disempurnakan, lebih baik kita pergi dari sini. Tidak. Mendengar ini, Alexis menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dia merasakan bahwa masih ada kesempatan di sini, dan bahkan memanggilnya dalam kegelapan, dia tidak bisa pergi. Melihat penampilan Alexis, Kaisar Iblis Harwood segera menebak sesuatu, dan berhenti berbicara, dan bergandengan tangan dengan Alexis untuk melawan roh iblis di langit. Pada saat ini, langit di medan perang kuno tiba-tiba bergetar, dan kebencian yang menyesakkan itu seperti menghadapi musuh alami. Boom! Pada saat ini, perubahan menonjol, dan 9 bulan darah muncul di langit. Bulan darah ada di langit, dan tekanan yang menakutkan menyelimuti dunia. Dorongan untuk Volt. Apa ini? Mata Kaisar Iblis ekstrateritorial terkejut, tetapi Alexis merasakan perasaan yang akrab, dan wajahnya sedikit berubah. Pada saat ini, beberapa kebencian yang menyesakkan telah masuk ke dalam jurang, tetapi sebagian besar lainnya tidak memiliki kesempatan untuk masuk. Dia melihat bahwa 9 bulan darah di langit menyadari keberadaan mati lemas dan kebencian, dan tampaknya mereka telah menemukan makanan lezat. Kemudian kekuatan yang menakutkan dan menakutkan muncul, menarik semua keluhan yang menyesakkan ini ke udara dan langsung ditelan oleh 9 bulan darah. Ini. Alexis menatap pemandangan ini dengan tercengang, tidak heran keluhan yang menyesakkan ini melarikan diri kembali ke jurang maut, tampaknya bulan darah ini adalah musuh bebuyutan mereka dan memakannya. Pada saat ini, Alexis juga memperhatikan bahwa tampaknya ada sumber kekuatan di dunia bulan darah, dan kekuatan bulan darah ini tidak terkalahkan. Alexis, bulan darah ini tidak benar, ayo pergi. Kaisar Iblis Harwood memandang bulan darah dengan sungguh-sungguh, bahkan dia merasa sangat berbahaya dan tidak berani tinggal di sini. Tidak, bulan darah ini tidak ada permusuhan. Alexis menatap bulan darah dengan mata yang dalam dan menolak. Tidak ada permusuhan. Kaisar Iblis memandang Alexis dengan heran. Namun, Alexis bisa merasakan panggilan yang datang dari atas bulan darah, tanpa permusuhan, sepertinya dia memiliki sesuatu untuk dikatakan pada dirinya. Kalian tunggu di sini sebentar, aku akan datang ketika sudah selesai. Suara Alexis jatuh, dan tiba-tiba terbang dan langsung pergi ke bulan darah. Melihat ini, semua orang ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat, bulan darah ini sangat menakutkan, dan pendekatan Alexis mungkin berbahaya. Kaisar Iblis Harwood tidak punya waktu untuk ragu, dan dia juga terbang begitu dia mengertakkan gigi, mencoba menghentikan Alexis, dia khawatir Alexis bingung dengan bulan darah. Hanya saja sebelum Kaisar Iblis mendekati Alexis, Alexis sudah datang ke depan bulan darah,
Dan bulan darah menyelimuti Alexis, seolah mengkonfirmasi sesuatu, dan saat berikutnya, Alexis menghilang dari udara tipis.